Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ofaiz Kirawan. Saya Andika Arapi. Saya Iqbal Alfareza. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi tentang peradaban Islam di masa modern. Jadi, peradaban Islam di masa modern mengalami berbagai perkembangan yang mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, perubahan politik, dan dinamika sosial global. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara mayoritas muslim berkontribusi dalam berbagai penelitian, terutama di sektor kedokteran, teknik, dan ekonomi Islam. Kemajuan teknologi digital juga memungkinkan penyebaran ilmu agama secara lebih luas melalui media sosial, aplikasi, dan platform daring. Dari segi politik, banyak negara muslim mengalami reformasi dalam sistem pemerintahan dengan munculnya organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam yang memainkan peran dalam diplomasi internasional. Selanjutnya, sementara itu, ekonomi Islam berkembang pesat dengan penerapan perbaikan syariah dengan sistem zakat, wakaf yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan kesejahteraan Islam via global seperti ekosistem tetap diimbangi dengan inisiatif dialog lintas agama dan promosi toleransi. Islam juga semakin berpengaruh dalam seni budaya dan gaya hidup, termasuk dalam pendidikan, peran perempuan di berbagai sektor, serta berkembangnya industri halal. Selanjutnya, keseluruhan perkembangan ini menunjukkan bahwa Islam tetap relevan di era modern dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan inovasi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya. Jika ada aspek tertentu yang ingin kamu eksplorasi lebih dalam, aku siap membantumu. Kemudian tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha, yaitu salah satu jasa besarnya adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari penduduk Napoleon dari Perancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali Mesir. Kemudian pemikiran Muhammad Ali Pasha sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Kemudian kedua dalam bidang militer, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Sef untuk melatih tentara militer Mesir. Selain itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Prancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Kemudian, dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan juga membuka sekolah pertanian. Kemudian Rifa'a Baidawi Atatahwi. Saat umur 16 tahun, Atatahwi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, Atatahwi menerjemahkan 12 buku dari Salah. Atatahwi dianggap menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah penerjemahan memiliki fungsi sebagaimana Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-buku di Eropa ke dalam bahasa Mesir. Pokok-pokok pemikiran Atatahwi. Yang pertama, bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan di bidang pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulas sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, perbaikan irigasi. Kemudian yang ketiga, bidang kesejahteraan. Atatahwi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan dua jalan, yaitu berpengaruh teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik. C. Jamaluddin Al-Ghafghani. Ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan. Pengaruh pemikiran dan pembaharuan yang paling besar dan nyata ialah di Mesir.
Ia dikenal sebagai Bapak Demokrasi dalam Islam karena memiliki pemikiran pan-Islamisme. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, isyarat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran sains, astronomi, dan astrologi. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah menyebabkan kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dan segala faktor, dan juga kurangnya dalam mencerdaskan umat baik untuk mencukni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Kemudian Rashid Ridha, ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Latar belakang pembaruan yang dilakukan Rashid Ridha adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-20. Pada masa itu, kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk. Kemunduran di berbagai bidang. Dalam sepemikiran, ia terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pokok-pokok pemikiran Rashid Ridha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran Islam. Karenanya, umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali dengan ajaran Islam. Yang kedua, penyebab lahir kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang terakhir, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang berdambakan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern, bahkan belajar ilmu modern sebenarnya. Ya baiklah, mungkin segitu saja materi yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.